Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Zakaria pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat sukacita yang melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, satu kerinduan kami. Kami mau disapa oleh kebenaran firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Zakaria pasal yang ke-9, ayatnya ke-9 sampai ayat yang ke-10, begini firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara umum pasti setiap kita mengatakan bahwa yang kuat itu adalah yang keras, yang gagah, yang gimana ya, super power, atau mungkin kalau dikisahkan seperti Goliat barangkali ya. Itu menjadi sesuatu yang menjadi mindset secara umum manusia di muka bumi ini, bahwa yang hebat itu adalah yang kuat, yang gagah, dan segala sesuatunya dengan pernak-perniknya. Tapi saudaraku di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda membayangkan ketika bangsa Israel itu telah keluar dari bangsa Babel, di mana Zakaria bekerja melayani di abad yang ke-6 sebelum Masehi, mereka merindukan pemimpin, mereka merindukan seorang pribadi yang menjadi kerinduan untuk setiap mereka. Sebab mereka berada di dalam ketidakpastian, mereka berada di dalam sesuatu yang sepertinya tidak jelas, untuk menghadirkan sebuah bangsa, untuk menghadirkan sebuah martabat dari sebuah bangsa di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya mungkin juga ini sebagai pembuka bagi kita juga, ketika nanti di tahun depan kita juga merindukan pemimpin-pemimpin itu di dalam kehidupan kita. Dan nats ini, saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, mungkin menjadi sesuatu yang aneh atau tidak biasanya. Kenapa? Sebab Zakaria menubuatkan, meramalkan akan datang seorang raja, akan datang seorang pemimpin, akan datang seorang pengendali di dalam kehidupan bangsa Israel itu yang memenuhi kerinduan mereka untuk seorang pemimpin itu. Namun hal seperti yang saya lihat tadi, yang saya katakan tadi, sesuatu mungkin yang kontradiksi dengan akal pikiran kita sendiri. Dan mungkin juga bagi orang Israel ketika itu. Kenapa? Sebab dikatakan ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Pernahkah Anda bayangkan ketika dikatakan akan ada seorang raja, akan ada seorang pemimpin yang hebat, tapi naiknya naik kuda, tapi orangnya lemah lembut, tapi orangnya sepertinya nggak gagah seperti gimana gitu ya. Bisakah menerima di dalam akal pikiran? Tapi itu yang mau dinyatakan oleh Zakaria dan benar-benar menjadi sebuah jawaban akan kerinduan mereka, bahwa raja itu akan datang.
Walaupun memang para penafsir menggambarkan ini adalah juga bagian dari kehadiran Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan umat percaya. Tapi lagi-lagi saudaraku dalam kasih Tuhan, ini menjadi sesuatu yang menggerogoti di dalam kehidupan kita. Seperti yang awal saya katakan tadi, ketika kita selalu berpikir tentang sesuatu yang kuat, hebat, menjadi raja, menjadi pemimpin. Tapi Zakaria melalui Allah, melalui Zakaria mengatakan, ia justru lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Tapi hal yang luar biasa, ia adalah pribadi yang adil dan jaya. Bahkan semakin kontradiksi sekali menurut mindset akal logika kita. Tidak lain adalah di dalam kelemah lembutannya itu, di dalam sosok di atas seekor keledai beban yang muda itu, justru dia melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Bisa bayangkan itu? Masa iya ada keledai bisa melawan kuda? Jangan-jangan ditendang aja pakai kaki belakang, terpelanting kudanya, bolak-balik apa segala macam gitu ya. Tapi itu yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi itu nubuatan itu. Bahkan busur perang akan dilenyapkan dan dia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Ini menjadi sebuah kuat kita bahwa ternyata memang keras itu tidak harus dilawan dengan kekerasan. Sama seperti ya kalau waktu kecil masih ketemu kita nasi kerak begitu ya. Kalau dihantam pakai sendok makan atau dihantam pakai sendok sendok apa ya? Sendok goreng atau sendok apa lah itu namanya. Ya perutnya bisa akan hancur. Tapi ketika kita menyiramnya dengan air lembut, dia pasti semakin lembut. Dan itu dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Hadirnya seorang raja adil dan jaya itu akan melenyapkan itu semua. Bahkan hadir dengan kedamaian kepada setiap bangsa-bangsa. Bahkan dilukiskan wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Raja yang adil jaya itu, dia lemah lembut mengendarai seekor keledai muda, tapi kemahakuasaannya, kerajaannya, otoritasnya melingkupi seluruh bumi ini. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, jelas di sini Zakaria ingin berpesan bahwa dia mau berfokus akan pemulihan spiritual umat Israel ketika itu, serta sebuah nubuatan tentang bagaimana masa depan mereka di tangan Tuhan. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mereka dijanjikan kedatangan seorang raja yang membawa perdamaian itu, bukan membawa peralatan militer. Kita melihat sekarang berlomba-lombanya kapal selam tercanggih, kapal selam serang antara Cina dan Amerika yang begitu luar biasa. Saya tahu dan kita pasti memikirkan itu pasti untuk menghancurkan, bukan untuk kedamaian. Itu pasti untuk mematikan, bukan untuk menghadirkan sukacita. Tapi Tuhanmu, Yesusmu akan datang menghadirkan kedamaian itu, akan datang memberikan masa depan yang pasti itu, akan mendatangkan kekuatan yang melingkupi, yang menguasai kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam minggu Advent ini, apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita dalam penantian itu? Milikilah keadilan dan kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau untuk setiap kita. Yang kedua, tetaplah sedia untuk melayani. Kebaikan dan pelayananmu kepada orang lain itu menjadi saluran kasih Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, tetaplah di dalam penantianmu miliki hubungan yang dekat dengan Allahmu, sebab Dia akan datang. Yang keempat, dalam menanti itu tetaplah sabar dan berpengharapan. Jangan pernah kesabaranmu hilang, jangan pernah harapanmu sirna. Yang terakhir, siap sedialah kapanpun datang Yesus yang kembali itu. Kapanpun Yesus datang untuk kedua kalinya. Sebab kita percaya datang Yesus untuk menjemput kita. Datang Yesus untuk mengumpulkan kita di sorga keabadian
yang Tuhan janjikan untuk setiap orang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami di dalam menanti, di dalam minggu Advent ini. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, terjadilah seperti yang Kau mau. Amin.